beliau bisa menyampaikan risalah tersebut. Ini kan beban yang tidak boleh dianggap sebagai beban. Beban risalah, beban menyampaikan kenabian, menyampaikan syariat kepada umat. Dan risalahnya Rasulullah ini berbeda secara cakupan, itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu ditujukan kepada masyarakat tertentu. Ada yang Bani Israel misalnya, Nabi Isa, Nabi Musa, itu hanya untuk kaum Bani Israel. Sedangkan Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Maka waktu Nabi terbatas untuk berdakwah, sehingga wilayah dakwah Nabi SAW itu Mekah dan Madinah. Nabi sudah pernah sampai ke Banyumanik. Dalam riwayat tidak ada. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahwa bumi ini pernah dilipat oleh Allah untuk Rasulullah, sehingga Nabi itu melihat semuanya. Karena yang kaitannya dengan kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain itu seorang penguasa bumi, dia orang yang beriman dan dia diberi kekuasaan oleh Allah, mungkin kekokohan kuasa di bumi. Sudah mencapai bumi bagian timur sampai ke barat. Ini bumi ini tempuk. Itu Dzulqarnain. Alat transportasinya apa? Sampai seperti bumi. Begini, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu pendapat yang lemah karena redaksinya wakilah lemahnya. Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lahu as-sahab. Allah itu menundukkan awan untuknya sehingga dia itu naik di atas awan, kemudian dia itu pergi kemana dia inginkan. Naik awan kan cepat. Sun Goku terus betul tua orang apa jenis awannya ditol itu naik bus. Masya Allah, saya baca itu, apa mungkin film Dragon Ball itu terinspirasi dari ini atau film Terasakti. Dzulqarnain itu kalau katakanlah alat transportasi darat dan kapal, terus dia bisa mengelilingi bumi wajar. Kenapa? Dzulqarnain itu konon itu maknanya dua. Yang pertama tanduk, yang kedua maknanya adalah abad. Dia disebut sebagai Dzulqarnain karena usianya mencapai 1 abad. Atau kekuasaannya itu 2 abad. Isim tasniyah, Qarnain 200 tahun. Kurun waktu 200 tahun itu bisa keliling bumi. Maka dia diberi kekuasaan oleh Allah. Nah, ini termasuknya. Kisah Dzulqarnain itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah justru ketika Nabi itu sedang terpuruk. Nabi itu sedang sangat amat terpuruk dan tertindas. Uang tertindas, terusir, malah dikei kisah sukses. Kisah sukses. Seakan-akan Allah bilang begini kepada Muhammad, memang sekarang kondisimu tertindas, tapi ketahuilah kekuasaanmu, risalahmu, agamamu nanti itu akan menyebar di bumi seperti kekuasaannya Dzulqarnain. Memang Nabi tidak keliling seperti Dzulqarnain, tetapi bumi itu pernah dilipat oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Wakila siklu syuhri sirrika wa hayratika, beratnya kesibukan batinmu, kebingunganmu dan pencarianmu terhadap syariatmu hingga kami menetapkan itu untuk sejak sebelum diangkat menjadi Rasul
Nabi itu suka bertafakur, bertadabbur tentang kondisi masyarakatnya, bahwa masyarakat seperti ini sama. Tapi terus benar kayak omongan. Bahkan kisah para pencari Tuhan, orang-orang yang memiliki jiwa yang baik, seperti Waraqah bin Nawfal, Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Ubaidillah bin Jahsh atau yang lain. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang baik sehingga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy Mekah itu tidak benar. Tapi mereka nggak tahu sih benar kayak apa. Jadi ngerti ini salah. Mereka salah. Cuma yang benar saya nggak tahu gimana caranya. Sampai-sampai Zaid bin Amr atau Waraqah bin Nawfal pada saat itu dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku mengetahui cara beribadahmu yang benar, maka aku akan beribadah dengan cara itu. Dengan cara itu. Rasulullah pun beliau merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakatnya itu sebuah kesalahan dan dosa. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dipilih sejak awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia terbaik yang dititipkan pada keluarga terbaik, pada nasab terbaik. Wakila khaffafna anka ma hamalta bi hifdina limastuhfilta wa hafidhu alaika. Maknanya adalah kami meringankan darimu apa yang engkau pikul dengan penjagaan kami terhadap apa yang engkau diminta untuk menjaganya dan dijagakan atas diri. Wakila hafadna anka sikla al-jahiliyah. Kami menghapus darimu beban jahiliyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Nabi tidak pernah melakukan kejahiliahan yang pernah dilakukan oleh masyarakat saat itu. Nabi tidak pernah mabuk, tidak pernah minum khamr, tidak pernah mencuri. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang baik itu pasti dicintai di mana-mana. Orang baik itu pasti dicintai banyak orang. Orang soleh itu pasti dicintai oleh banyak orang. Ketika dari soleh dia jadi muslim, kalau soleh itu soleh baik, kalau muslim itu memperbaiki. Ketika beliau sudah menjadi muslim, memperbaiki masyarakat, maka beliau dibenci. Makanya beliau sangat kaget ketika mendapatkan kabar dari Waraqah bin Nawfal bahwa engkau nanti akan diusir dari negerimu. Kagetnya apa? Aku wong ning Mekah iki wong sing paling disenengi karo masyarakat. Aku bakal diusir. Amukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusirku, menundukku dari sini? Gitu. Makanya perpisahan Nabi dengan kota Mekah itu, masya Allah, mengharukan. Sampai Nabi itu ketika meninggalkan kota Mekah, kemudian Nabi berbalik memandangi kota Mekah, kemudian Nabi mengatakan, innaki la'ahabul ardi ilayya. Sesungguhnya engkau adalah bumi Allah. Innaki redaksinya saya tidak lupa. Sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai, kata Nabi pada Mekah. Dan seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan meninggalkan. Ini saling mencintai tapi terpaksa harus berpisah karena dipisahkan oleh kekafiran dan kebencian masyarakat Quraisy. Tetapi kemudian beliau mendapatkan negeri yang baik,
Makkah itu kota yang barokah. Keberkahannya itu karena doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Sedangkan Madinah itu diberkahi karena doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada orang benci pada Mekah dan Madinah. Jadi bahwa kafir sudah. Orang kok datang ke Mekah atau datang ke Madinah itu pasti cinta dengan kedua-duanya. Bahkan setelah mengunjunginya, hati itu kadang-kadang jasadnya itu sudah pulang, tapi aku tinggalkan hatiku di kotanya Rasulullah. Kono lagu qalbi fil Madinah. Apa sebenarnya? Aku suara melek, apa aja tidak enak. Qalbi fil Madinah. Itu adalah pas syuting saya di situ. Jadi syutingnya itu di depan apa namanya, di depan masjid itu adalah pas syuting mulai dikasih tahu sama istri saya. Itu pas syuting Qalbi fil Madinah, hatiku di Madinah. Jadi kalau kita pulang, kita bilang sama Rasulullah, Rasul saya mau pulang, tapi hatiku tinggalkan di sini supaya bisa kembali. Wa makna an qadha dhahrak ay kada yumkinu, dan makna an qadha dhahrak yang memberatkan punggungmu adalah hampir saja mematahkannya. Au yakunu waqtu ismatallahi wa kifayatahu min dzunubin, atau maksudnya adalah bahwa peniadaan beban itu merupakan penjagaan dan perlindungan Allah dari dosa-dosa. Laukanat la'ak kodok dobrahu, seandainya dosa itu ada, maka niscaya akan mematahkan punggung beliau. Au yakunu min siklir risalah, atau bisa juga maksudnya adalah dari beratnya risalah. Au masakula alaihi wa syaghala qalbahu min umuril jahiliyah, atau hal-hal yang memberatkan dan menyibukkan hatinya dari urusan jahiliyah. Wa iqlamullahi ta'ala lahu bihifdhi mastuhfidahu min wahyihi, serta pemberitahuan Allah Ta'ala kepada beliau bahwa wahyunya yang dipercayakan kepadanya akan senantiasa dijaga. Muhammad atau diberi wahyu Al-Quran, dan Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah bahwa dia akan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz.